Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal musalluna mungko utawi pira-pira wong kang salat. Adapun orang-orang yang mengerjakan salat, hum iku tai musallun iku warasatul firdaus, iku wong kang nerima warisan swarga firdaus. Wa hum utai musallun iku al musyahiduna, kang nyakseni nyakseen nape linurillahi ta'ala maring cahayane Allah ta'ala. Orang sah salat kadinto orang-orang yang menyaksikan cahaya Allah. Wal mutamatti'una lan pira-pira wong kang seneng mutamatti', senang dengan apa? Bikurbihi kelawan parek dekat ing Allah, wadanwi lan peparek Allah min qulubihim saking atine wong mukmin. Niku jaipun Imam Ghazali, orang sah salat, orang yang menyaksikan cahaya Allah, orang yang bersenang-senang dengan mendekat dengan Allah. Karena memang yang paling dekat itu adalah Gusti Allah. Paling semak dak boleh bisampian engke kadita pangeran. Paling semak tempong bilaina. Senolong atingka panjenengan serang. Ayo Gusti Allah, senolong panjenengan bisa ada jeding serang Allah, senolong sampean bisa ketub serang Allah, yang menolong sampean bisa kentok serang Allah. Paling semak keng menusana man gaman. Orang yang sholat, orang yang senang-senang hatinya itu berdekatan dengan Allah. Jadi orang bayin perhatiin sekone iku seneng. Mun pangeran orang apa namanya tak kalang seneng, kena hatinya penuh kotor banyak gede atena dukoten tidak sensitif. Dekat dengan apa? Min qulubihim saking biro apira-pira atine mukminin. Mangka niku akhir dari bab niku hulaku bab lain hikayat wa akhbar fi salatil khasiin, cerita-cerita dan hadis yang menerangkan tentang derma salat orang-orang yang khusyuk niku. Maka Imam Ghazali atua nasalu nyuwun kula Allah ing Allah aya ja'alana ingin to dadekna sapa Allah na ing kita minhum sedang saking golongane musyahidin. Moga-moga semoga kita semua oleh Allah dijadikan golongannya orang yang menyaksikan cahaya Allah, yang menyaksikan cahaya Allah. Langit itu asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Itu cahaya atharu qudratihi ta'ala. Agungake ilmu niko. Ilmu itu diagungkan biar ada pengaruh di dalam hati. Atharu qudratihi kan, siapa sama berdelange Gusti? Berarti langit niko labete kudrata Gusti niko musyahiduna, orang sepaham. Musyahiduna linurillah. Andaikan langit itu tidak diwujudkan oleh Allah, ya tetap tidak ada. Itulah. Jadi orang-orang yang sholat yang menyaksikan bahwa semua itu adalah cahaya Gusti Pangeran. Andaikan tidak ada
Tuhan tidak ada langit. Seperti temar nih kula. Lampu itu kita ini tidak akan kelihatan andaikan tidak ada lampu. Niku cahaya kabeh niku cahayane Gusti Pangeran. Kadang-kadang orang itu sadar bahwa di situ ada cahaya ketika lampu mati. Oba lampu mati. Goa. Dikala lampu hidup, tidak ada yang menyaksikan cahaya. Yang disaksikan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh kehendak hati. Ajeling TV, ajeling pang-pang, ajeling apa baik. Semua itu adalah cahaya na Gusti Pangeran. Abahnya bisa sholat, abahnya bisa iling dek Pangeran tanpa oleh nur hidayah dek Pangeran. Keniko tak kira iling dek Gusti Pangeran. Ketika sara manusia itu dikepung oleh cahayanya Gusti Pangeran, keng manusianya itu tidak sadar dikepung cahaya oleh Allah Ta'ala. Yang menyaksikan cahaya Allah niku siapa itu? Wal musallun, orang-orang yang sholat. Ketika sambian makan enak itu, oleh dima enak aja. Kalau dihilangkan enaknya bi Pangeran, bingung enggak? Bingung. Jadi tidak ada tempat orang itu lari dari cahaya Pangeran. Neko cahaya Pangeran. Siapa yang menyaksikan itu adalah orang-orang yang sholat. Maka Imam Ghazali adu kepada Allah. Nas'alu nyuwun kula Allah ing Allah Ta'ala yaj'alana ing muga-muga dadekno sapa Allah na ing kita minum saking golongane musyahidun, orang yang menyaksikan cahayana Pangeran. Kebreis ajar brei. Mun ajar brei ngak dek nikwan kan iki. Misalnya bodoh orang jan bre bodoh orang radin lempo bayang ada nape gini kok lele ada anikuan toh bre ada Pangeran. Oh kabeh dari sampean Gusti sanggup na tempat itu tidak ada tempat untuk tidak ingat kepada Gusti Allah, karena semuanya itu menunjukkan kepada Allah. Tidak ada tempat. Ayo, di mana tempat yang tidak menunjukkan kepada Allah? Mana tempat? Beda. Ajling lange nuduhake bedene Gusti Pangeran. Kapi nuduhake mongko den to niku. Mana rumahnya Bapak Khalil? Nah, senut. Oh, sama itu di sana. Di sana. Keng mana sana tak gelem eling dah Gusti Allah Taala. Moga-moga sedaya kalinto golongaken orang yang menyaksikan cahayanya Allah. Wa ayyudzan lan muga-muga ento ngreksa Allah na ing kita min uqubati man saking dosane saking siksane wong. Tazayyanat kang mais-mais apa aqwaluhu pira-pira omongane. Semoga kita semua dijauhi, dipelihara dari siksaan orang yang cuman dihiasi oleh kata-kata. Imannya itu cuman di bibir. Allahu Akbar. Cuma bedeneng kata-kata. Tidak menyaksikan engkau dengan hati. Iman itu dengan hati. Lau kanal iman bil lisan, kata Imam Ghazali, andaikan iman itu cukup dengan lisan, falima kanal munafiquna fid darkil asfal minan nar. Kenapa orang munafik itu kok ada di tempat paling bawahnya api neraka, berarti tempat paling panas. Karena orang yang paling pandai menyusun kata-kata adalah orang munafik. Kata-katanya indah dek Pangeran, agung sampian Pangeran, tapi cuman di lisan gitu loh.
Walana di masa Rasulullah saja ada ayat suci Al-Quran yang turun khusus bagi orang munafik. Telepon Allah. Wa minan nasi, sebagian manusia man, ada orang yu'jibuka yang mengherankan kepadamu Muhammad, yang membuat kamu takjub Muhammad, qauluhu, ucapannya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi di antara manusia Muhammad ada orang kalau berkata-kata itu indah, manis. Itu diungkap dari Al-Quran. Artinya wa minan nasilan iku setengah saking menungso man ono wong ya gumukang agung fi qalbika ing dalam ati sira Muhammad opo kalamu omongane. Ada seseorang Muhammad kalau ngomong, kalau berbicara denganmu mentakjubkan. Kamu gawak Muhammad indama yatakallam li talabi masalih dunia seraneko. Itu namanya orang Al-Ahnas bin Syarif Al-Thaqafi, namanya itu Ubay. Kana munafiqon, dia adalah seorang munafik. Husnal alaniyah, indah baik tampaknya, bagus, tapi khabithal batin, atina khubuth, atina itu kotor. Tapi pun Allah ini kotoran Ahnaf niko, Ahnas bin Syarif. Sekalipun mulutnya kalau berbicara itu indah, ketika menghadap Nabi Muhammad pun Allah, wa yushhidullah ala ma fi qalbihi, Allah menyaksikan terhadapnya tentang apa-apa yang ada dalam hatinya. Sekalipun kata-katanya indah, aku cinta bulak ndak sampean Muhammad, tado sobung saya percayaan kecuali kamu Muhammad. Wa yushhidullah, Allah menyaksikan ala ma fi qalbi, tentang apa yang ada di hatinya orang itu. Karena Bapak Inal Ahnas hadza akbala inan Nabi, Ahnas niku menghadap pada Nabi, wa azharal Islam, wa azharal Islam, menampakkan keislamannya, wa khalafa billah, wa ala bersumpah demi Allah Muhammad, inna yuhibbu, sesungguhnya aku mencintai kamu Muhammad dan aku mengikuti kamu Muhammad. Allah menyaksikan apa yang ada di mulutnya tidak sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Maka Imam Ghazali itu, semoga kita semua adanya keimanan itu bukan cuma menghiasi bibir, tak menghiasi bibir saja. Wa ayyu'idhana min uqubati man tazayyanat aqwaluhu, moga-moga kita semua dipelihara dari siksaan orang yang mulutnya cuma dihiasi dengan ungkapan kata-kata yang indah, sedang dalam hatinya itu adalah busuk. Pak lelebur, iya pelebur kapi, bukan cuma dengan kata-kata. Demayu ya antara itu kopai ko janatin muncale sana lemas janatin to ko penyaman. Jangan iya, jangan begitu gitu loh. Wa huwa aladul khisam, Ahnas itu adalah sangat memusuhi Nabi, sangat memusuhi Nabi. Cepon Imam Qadada artinya aladul ism syadidul qaswa fi ma'siyatillah, hatinya sangat keras, sangat atos dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wa idza tawalla, ketika berpaling, ketika meninggalkan Nabi, apa yang dia buat? Sa'afil ardi, berjalan di atas permukaan bumi, liyufsida fiha, berbuat kerusakan di permukaan bumi. Lupa mulai nyere dari Nabi Muhammad.
anu nyari grup anu gitu. Tuti waidan surafa min indika dia Muhammad ketika berpaling, ketika pulang meninggalkan sisi sampian Muhammad, ijtihada mereka berusaha fi iqail qital dalam menciptakan peperangan, perpecahan, biayyuki al-ikhtilaf seperti menjadikan perbedaan antara manusia dan menjadi pecah belah kalimat persatuannya. Wa yuaddi ila annahu yatabarra'u ba'duhum min ba'din fayaqta'ul arham, sehingga terjadi putus apa jeneng panjang to setretanan iyatu bareng serap bareng orang munafik kieu manana nabi sekoca Ahnas niku Ahnas bin Syarif wa yusfikud dima'a mengalirkan darah wa yulikul artha ben merusak tanaman wan nasla ben ternak adu domba hayawan bisa paten biana buana. Kenapa Ahnas niko ketika pulang dari perang Badar marroh bi Bani Zahra, berjalan berpapasan dengan Bani Zahra. Bani Zahra niko beda permusuhan antara Bani Saqif. Bani Zahra beda permusuhan antara Bani Saqif, ngenap tengah malam ber ternaan ruang niko sekoca wa yulikul hartha wan nasla merusak napa tanduran ben hayawan ternak niku sifat orang yang munafik kadento. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah dia akan masuk neraka jahannam. Wa bisal mihad, dan sejelek-jeleknya tempat dia neraka jahannam. Begitu parahnya orang munafik itu siksanya, sehingga Imam Ghazali atuh ada pangeran semua kita semua semoga oleh Allah dipelihara dari apa? Dari lidah itu cuman dihiasi dengan kebaikan, sedang hatinya busuk gitu. Wa qabwalan elek opo afalu piro-piro penggaweane man gele inna satna Allah iku al karimu dat kang loman. Allah taala relampe cek sengka minta de Gusti Allah, jangan malas berdoa kepada Allah. Allah itu al karim, Allah itu adalah dermawan. Al-Mannan kang ake peparingane, Allah banyak memberi. Napa boleh minta nak kami nangis de Gusti Pangeran, minta de Pangeran. Allah itu senang mun minta merenge, ya minta selamat, minta nak foto na tertama nih gong, nak foto nih gong, minta nak foto na soleh. Karena neko merupakan harapan bula bisa sampean ketika bula bisa man ada di yang lahat. Neko saya harap tabungan neko. Maka anak foto na dalam episode ada kebagusan lantor, tok kan tok. Lantor tok tak kasta sekarang, nggak menyesal sekarang. Sesuatu itu ada masanya. Sesuatu itu ada masanya. Keimanan yang ada dalam hati kita seakan-akan tidak ada gunanya kan geng? Misalnya pulang sampean dari maka pengajian masjid tandi beros, boleh apa di beros? Karena ngaji enggak, seakan-akan tidak ada gunanya. Suatu ketika akan berguna, akan terasa. Hadza yaumun, inilah suatu hari yang fa'usadiqina sidkum, kebenaran iman yang ada dalam hatinya suatu ketika akan tampak. Inilah sebenarnya yang berguna. Selainnya itu adalah cuman hiasan. Harta itu hiasan. Ngerti hiasan? Ini nyaman hiasan bekali jucolah. Subine hiasan.
gincu sebarang, pelampina kantel, celana dah lemak. Bukan dihiasi, setelah masuk kamar putus dia hias. Buang kapi. Apa boleh seabo ki beri benggel, beri dan temu nyarok dah kini kuda kumah. Semuanya tidak akan dibutuhkan suatu ketika. Apa yang ada itu, kekayaan, pangkat, semuanya tidak akan berguna ketika aku bila berjenela ni ku semuanya akan pulang dek kuntoh. Maka Allah itu adalah Al-Karim, Al-Mannan, kang ake peparingi Al-Qadimul Ihsan, kang dingin oleh gawe bagus. Allah selalu berbuat baik pada kita. Senaja walaupun kita itu adalah pengko, tetap Allah berbuat baik. Nafas kita walaupun tidur tetap berjalan. Itu kebaikan Allah aja. Romasa atau raja romasa. Wassallalan muga-muga bareng rahmat sapa Allah ala kulli abdin ing atas sakabehane kala. Saben-saben kaula Mustafa kan den pilih. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niko nyamana ilmu. Nyamana ilmu keset. Al ilmu saidun. Ilmu itu keset. Jadi makilah tahu kemarin elang. Setahun boleh atau sebulan boleh diterangkan, anyar boleh hajat itulah. Maka dari itu dalam Fatihah ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, ihdina muga-muga nuduhaken panjenengan ing kita as-sirata ing dalan al mustaqim kang istiqomah. Niku ilmu niku. Allah tidak mengajarkan tutua beri rezeki bulan swarga, bukan begitu. Paham? Jadi dalam Fatihah Allah tidak mengajarkan berdoa Allahumma rzuqnal jannah, ya Allah beri rezeki aku surga. Tapi apa? Nabi ihdina muga-muga nuduhaken panjenengan as-sirata ing dalan al-mustaqim kang istiqomah. Debune ko menunjukkan bahwa anna akmalal matalib hidayah fiddin, bahwa sepotu tuntut paling sempurna oleh diri kita adalah mendapatkan hidayah dalam agama. Seperti keterangan gelerum, napa sampean tahu neng? Ayo boleh tanya. Keterangan tadi yang diterangkan itu apa sampean tidak tahu? Apa cuman tahu? Tidak diperhatikan oleh hatinya bahwa semua itu adalah cahayanya Gusti Pangeran. Langit nutuaki badan Gusti Allah, sampian bisa akuli nutuaki badan Gusti Allah, nutuaki atas kebesaran Allah. Lah pengertian semacam itu apa ibarat apa? Setrum listrik mengalir dalam kabel apa dah iya? Setrum listrik, setrum itu ngalir dalam apa? Di bawahnya kabel itu gak kelihatan. Yang tampak itu apa di situ? Kabel lah. Di dalam itu ada setrum listrik gak kelihatan. Betul lah. Dohirun kepada bineko. Napa ide meneko isi hasut benci. Neko kotor neko. Betul lah. Lah neko ilmu neko lalu mancing bedede nah neko katona neko adalah kabel, tapi di dalamnya itu ada apa? Ada aliran listrik, kele iman nur, kele ilmu, kele. Maka saya kocak cengar ada apa? Luhumul ulama, teking ulama neko masmumah. Teking ulamanya berderacun nah. Cek cetingan de kabel jadi dalam berlistrik gitu lah. Ketonon macam-macam. Kabel ulama yang berilmu itu adalah senajan pada kabel lah, tapi di dalamnya itu beda, mengalir ilmu. Maka caipun gelak ihdinas siratal mustaqim, memang yang dipinta itu seharusnya paling sempurna itu adalah hidayah fiddin. Swarga kali itu swarga
aidon yadullu ana jannatil ma'rifat swarga gua swarga sebeda pituturi gua nggih niku lebih bagus kalau dunya kadinto napa capailah swarga ilmu jannatul ma'rifat gila kan ilmu kan jelas kan nggih hah paling jelas setahu samuka kitab nggih niku kitab ni alam niku kitab lemun sampai ya malaki bisampian ku swarga kada sampian niku saya kocak jannatul ma'arif swargane ilmu na panjenengan napa kok di dalamnya itu penuh kedamaian penuh ketentraman tapi mun setamen kalin tu kesombongan tak gelem nereman dek paparing pangeran ini kok bucok niku bucok maka pelebu kada gelek gua jannatul ma'arif pengetahuan semacam niku tanam dalam hatinya deki mengalir di dalamnya niku sekocak nape ya dulu ala anna jannatal ma'rifah pengetahuan niku ibarat swarga niku lebih bagus lebu dek niku gelek kada min jannatin naim teribung jannatun naim jannat napa boleh sepo pada bulan bi sampean acara napa boleh sih napa acara Fatihah mak nana ya acara bi bulan bareng ayo bersama alhamdulillah tawi sekabehane puji itu bareng nek setel kan itu aja tak pernah bener ada puji nengkok nyetel niku tahu sadan to pun alam niku pun nabe kuah aji nutuake kapidak badane Gusti Allah Ta'ala niku berjana ledan tadi pengbareng nabe kuah norok dia ada ledak kok pokon baiklah ayo pada syukurin nikmat Gusti Allah Ta'ala terima bedene keng celopan ada di sadakari tu mi au be kebedene metarat malarat ongku tajuk bireng tuan kapi pada nangis dek Gusti cek gadur cek seneng arasanan orang semari muruk sampian cek nang seneng bebengal sampian misalnya sampian ngeding orang ngerasain guru na orang niko kocak dan telo colok je cek nang arapah kocak dan telo dalam dadana beda alibak tak sajim siapa semburuk bebengal dan to tidak budi namanya aubeng karena setuju orang kan itu mesti beda kekurangan serabai labi ni artis ni kau senang je pun leka bolong oleh 2,000 lah busan itu loh jadi umpama berdoreng ngerasa den nak anak serabai kocak bebengal me aube dan tu loh colok cucuk nang arapah guna man lain nah dan tu loh bebengal omong dia aneh ko samaraki nape kuah di sana kali itu ahli napa saling membenci saling saling mencari kekelemahan pola cai pun gelak sobung orang sampurna anape sampian me hormat di anak pola nak kecuba nabi pangeran itu tubin coba mana buka wong solat saja Imam Ghazali ku cerita nah Imam Ghazali solat terus cerita nah makmum kan ke bitabit mufarokoh tanya kiamnya apa esa kak siapa sama ada orang deren tengah tok pada tengah ada tok waktu sholat pertengahan sholat tengah na Imam Ghazali banyak deren oh boleh Imam Ghazali tabane ko ngarang bapak head ngarang bapak head tepat pertengahan sholat iling mondai dere apa dulu lemon boleh bisa sampai buka umpama celana nabi pangeran de remah ayo dok masjid enggak do sapina pada setin saya dia jadi pangeran niku satir luyup pangeran nutupin ke celana orang dulu maka dari kadin to karena pangeran kadin satir luyup
boleh sampai neroteng kana pangeran, boleh sampai cek gempang cek seneng muka kecelana orang celah, boleh sampai mete buka ku aku berdengar sana Gusti Allah neko ilmana Gusti Allah taala kadain pengertian beda dalam atena ku aku lepu dak surga Gusti Allah. Moga-moga setuju nak itu selalu mendapatkan nur hidayah dari Gusti Allah. Moga-moga boleh panjenengan tak busena nyari ilmu pangeran me tak busen kian nambahin hidayat. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.